Oke, yang nyari mobil open bid 5 juta, di depan kita ada Vios Gen 1 nih guys. Kita langsung cek. Oke guys, lanjut ada Toyota Innova G. Cuman 10 juta. Kita coba cek dulu. Oke guys, ada mobil sporty keren banget nih, Toyota 86. Kita langsung coba cek aja. Oke guys, buruan yang nyari Venturer 2017 nih guys, manual transmission diesel 2400 cc turbo intercooler. Oke, gue sukanya di JBA nih banyak unit-unit yang unik guys. Kayak di depan kita ada Jeep Wrangler. Oke, H1 lagi warna hitam sekarang cuman 90 juta nih. Coba kita cek nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di JBA kembali. Kita akan mengikuti open house di Balelang JBA. Kita akan coba cek nih unit-unit apa aja yang menarik di Balelang JBA ini. Apakah akan ada harga-harga murah, dan juga apakah nanti ada mobil inceran teman-teman semua di sini. Buat teman-teman yang belum tahu tentang JBA, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Ada informasi lengkap tentang Balelang JBA. Dan jangan lupa follow Instagram dan subscribe channel Dozo21 ini, biar teman-teman bisa mendapatkan informasi lengkap dan juga valid dari Dozo21. Oke guys, gimana kelanjutannya? Teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Oke, yang nyari mobil open bid 5 juta, di depan kita ada Vios Gen 1 nih guys. Kita langsung cek. Oke guys, ini adalah Toyota Vios, tapi ini nggak ada indikasi ekstraksi, nggak tahu Vios G atau Vios yang tipe E nih. Nah, untuk rangka mesin nggak kejangkau, ini tahun 2005 Gen 1 yang hampir akhir-akhir nih guys. Odometer di 200 ribuan, pajak mati di bulan 7 2019, eksterior C, interior C, mesinnya di C. Nah, untuk di all body ini sudah full repaint ya, jadi kita langsung coba cek aja nih. Oke guys, di depan kita ada Toyota Vios 2005 Gen 1 5 juta rupiah dengan eksteriornya. Kalau kita lihat sekilas nih sudah all repaint, dan ini sih nggak ada indikasi ekstraksi kalau gue lihat ya. Cuman nggak tahu ini Vios tipe G atau tipe E. Untuk di bagian velgnya sudah diganti dengan tipe TW BBS seperti ini. Kondisi bannya sih udah kurang lebih 20-30%. Untuk di bagian headlamp sudah agak mengusam tapi masih kondisi oke. Ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bodi dan ada beberapa cat yang sudah mengusam. Termasuk di bagian pintu depan sebelah kiri dan belakangnya nih sudah agak belang ya catnya kalau kelihatan di kamera nih. Lalu di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini terasa masih cukup sih sebenarnya, masih agak presisi untuk nat-natnya. Tapi kalau kita lihat nih catnya memang sudah sangat kusam. Coba kita cek di belakang nih. Nah, ini di bagian belakang guys. Jadi sudah ditambahkan stiker karbon glossy sebenarnya di bagian bagasinya, cuman sudah agak kusam seperti ini. Stop lamp masih oke, sudah ada defogger untuk di kaca spionnya. Ini berarti masuknya Vios tipe G sebenarnya. Dan kondisinya sih kalau gue bilang termasuk kondisi C arah ke D ya. Jadi eksteriornya harus di repaint ulang dan di repair. Oke nih guys, buat teman-teman yang nyari Vios G nih, kalau gue lihat karena ada defogger di bagian belakangnya tahun 2005 dengan odometernya di 200 ribuan, eksteriornya C, interior C, mesinnya C, di open di harga 5 juta rupiah nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil open bid 5 juta ada di JBA. Ini adalah Vios G 2005, 5 juta rupiah di JBA. Oke guys, kita lanjut. Mobil 9 juta ada di depan kita juga nih. Oke, kita langsung screening aja. Oke guys, ini adalah Honda City GD8 1500 yang VTEC ya tahun 2007 dengan odometer sudah di 230 ribuan. Automatic transmission di sini, pajaknya dia mati di bulan 9 2018. Eksterior C, interior C, mesinnya di C nih guys, dan sudah hampir full repaint di bodinya. Di open cuma 9 juta rupiah. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik nih, ada mobil open bid 9 juta rupiah Honda City 2007 VTEC guys. Kita langsung cek aja. Oke guys, kalau kita lihat sekilas di bagian eksterior Honda City ini masih terasa cukup baik ya menurut gue, dengan cat yang sudah full hampir repaint kecuali di panel pintu sebelah kanan belakang. Velg masih OEM dari bawaannya alloy Honda seperti ini, dengan kondisi ban sih kurang lebih sekitar 40-30%. Untuk di bagian headlamp masih terasa cukup oke, dan bagian fog lampnya juga terbilang cukup sih menurut gue, dan di bagian nat-natnya dari bagian bodi sebelah kanannya masih terasa cukup. Kita cek di sisi satunya. Dan di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini juga masih terasa cukup ya menurut gua. Ini kayaknya mobilnya juga baru dicuci, masih ada bekas semirannya, dan ini masih terasa cukup bersih. Di open cuma 9 juta nih. Kita sedikit intip di bagian belakang seperti apa. Oke guys, agak mojok sedikit. Ini di bagian belakang stop lamp masih oke, dan di bagian bumper juga masih oke. Defogger ya pastinya untuk si mobil ini. Sedikit yuk kita intip di bagian interior dari Honda City ini.
Oke guys, di bagian interiornya headrestnya dua-duanya kiri kanannya nggak ada, automatic transmission. Joknya sih masih terbilang oke, hanya headrestnya yang depan kiri kanan nggak ada. Head unit sudah double din monitor seperti itu, agak kusam di bagian setir, dashboard masih oke, plafon sedikit kotor, butuh di salon aja nih guys. Jadi untuk bagian interior sih masih cukup oke. Oke guys, ini adalah Honda City 2007 VTEC ya guys, dengan odometer di 230 ribuan, automatic transmission, exterior C, interior C, mesin C. PR-nya ada di pajak nih guys, 2018. Di open di harga 9 juta rupiah, ada di jba.co.id. Oke guys, lanjut ada Toyota Innova G, cuman 10 juta. Kita coba cek dulu. Oke guys, ini adalah Toyota Innova G tahun 2005, manual transmission, odometer di 160 ribuan. Pajaknya ini mati di bulan 12 2020. Eksteriornya B, interior C, mesinnya di C. Ini masih mirip hampir orisinil catnya, cuman ada beberapa panel pintu belakang sebelah kanan dan juga pintu bagasi sudah di repaint. Sisanya masih orisinil, cuman kita nggak tahu deh. Di inspeksi dari JBA-nya, di open di harga cuman 10 juta nih guys. Kita langsung screening cek untuk unit ini. Oke guys, ini adalah Toyota Innova G 2005 dengan eksterior sih masih terbilang cukup oke. Velg masih OEM dari Toyotanya. Kondisi ban kurang lebih masih 50%, ini masih layak pakai. Catnya nih butuh dipoles saja, masih terbilang cukup shiny menurut gua. Headlamp masih oke, fog lampnya juga masih terbilang cukup. Chrome di bagian cangkang spion masih oke, termasuk sein-nya guys. Nah, untuk di bagian sisi sebelah kanan, headlampnya nih agak sedikit mengumun, jadi butuh diservis lagi. Mungkin silennya yang agak kurang, tapi nggak ada keretakan sama sekali. Nah, ini gua agak curiga karena ini agak belang di bagian fender dan juga panel pintu ke belakangnya. Ini agak sedikit abu-abu, yang belakang ini agak sedikit hijau nih. Jadi kayaknya ini sudah di repaint. Cuman coba kita cek di bagian belakangnya. Oke, ini di bagian belakangnya untuk Innova G 2000 cc. Ya, terlihatnya sih masih cukup oke ya. Stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan belum ada yang penyok-penyok sih. Jadi masih terkategori cukup nih menurut gua. Oke, sedikit kita intip di bagian interior. Trim bawaan pabrik terbilang masih cukup oke, hanya butuh di salon aja. Dan untuk di dashboard dan setir nih masih oke, plafon sedikit kotor, hanya butuh di salon nih. Interior masih terkategori cukup baik nih menurut gua ya. Oke guys, Innova cuman 10 juta nih tahun 2005. Ini adalah Toyota Innova G 2000 cc manual transmission, odometer 160 ribuan, pajak mati di Desember 2020 kemarin. Eksteriornya masih B nih, interiornya C, mesinnya di kategori C. Opennya cuman 10 juta rupiah doang guys. Jadi buruan nih, cek di jba.co.id guys. Dari mobil di depan kita nih, garis 3 nih, Grand Livina pasti ultimate nih. Kita langsung cek aja dulu. Oke guys, ini adalah Nissan Grand Livina Ultimate yang 1800 cc, nota pajaknya nggak ada. Dan di sini tahun 2017, automatic transmission dengan odometernya di 184 ribuan. Eksteriornya E, interiornya D, mesinnya di E. Nah, ini agak kurang semua nih. Jadi ada beberapa eksterior yang kurang baik. Interiornya AC-nya nggak dingin, sandaran kursinya nggak ada, lighter nggak ada, dan juga banyak juga nih jok kursi yang sobek. Plafon juga ada yang gores. Mesinnya di E, ada indikator cek engine-nya nyala. Elektrik spionnya rusak, olinya bocor nih, kondisi mesin nggak stabil, klaksonnya nggak bunyi. Jadi banyak banget nih masalahnya. Di opennya cuman di 33 juta rupiah nih. Buat teman-teman yang tertarik untuk cek unit ini, langsung ke JBA ya guys. Oke, kita screening aja. Untuk di bagian eksterior, kita udah lihat velgnya udah belang. Yang depan ini adalah star spoke, yang di belakangnya adalah BBS. Jadi udah belang semua dengan kondisi ban kurang lebih 30%. Mica sein di sebelah kanan ini sudah pecah dan ada beberapa kusam di bagian catnya. Lalu untuk di bagian bumper dan fender sebelah kanan ini juga sudah renggang. Headlamp sih masih terbilang cukup ya menurut gue, walaupun kusam. Fog lamp juga terbilang cukup. Lalu ada beberapa bagian grill nih yang sudah pecah seperti ini guys. Nah, ini harus di repair lagi, dan di bagian catnya ini sudah sangat kusam sih kalau menurut gua. Di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini sih masih terasa cukup sih menurut gua, hanya saja kusam yang agak kurang nolong nih. Jadi buat teman-teman harus di repaint dan di repair lagi. Kita coba cek nih intip di bagian interiornya seperti apa. Untuk di bagian handle pintunya sudah nggak lengkap seperti ini ya. Jadi depan belakang nih handle pintunya juga sudah agak rusak sih kalau menurut gua. Kita intip di bagian interior. Nah, ini adalah di bagian interior, ada beberapa jok yang sudah pecah-pecah, plafon ada sedikit sobek. Di bagian konsol tengah kompartemennya juga sudah kusam. Setir di sini sudah agak kusam, dashboard masih cukup oke. Sisanya sih ya terbilang agak kurang sedikit ya, karena sudah kusam dan ada beberapa jok sobek sih.
Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Grand Livina Ultimate ya, di sini 1800 cc, ada di JBA dengan eksteriornya E, interior D, mesinnya di E. Odometernya sudah di 180 ribuan. Pajaknya nggak ada ya, jadi teman-teman bisa cek di plat nomornya, cek online di sini. Lalu di open di harga 33 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di JBA nih guys. Ada Grand Livina Ultimate 2007 automatic transmission 33 juta rupiah opennya. Oke guys, ada mobil sporty keren banget nih, Toyota 86. Kita langsung coba cek aja. Oke guys, di depan kita ada Toyota 86 2000 cc automatic transmission. Ini tahun 2012, odometer 24 ribuan, dan ini masuknya cc-nya pastinya 2000 ya. Dengan pajak mati di bulan 9 2020. Eksterior C, interiornya B, mesinnya di C nih guys. Nah, ini hampir full repaint nih guys untuk di bagian bodinya. Di open di 380 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja. Oke guys, ini adalah Toyota 86 2000 cc 2012. Kalau kita lihat eksterior masih oke banget ya, baru dicat bodinya dan masih cukup shiny. Velgnya masih OEM ring 17 seperti ini dengan kondisi bannya kurang lebih masih 50-60%. Headlamp, fog lamp dan juga sen ini masih oke banget, termasuk nut-nutnya masih terbilang presisi nih guys. Kalau kita lihat di sisi sebelah kanan dari mobil ini juga masih oke banget ya, masih belum ada yang baret-baret, butuh dicuci dan dipoles lagi biar keren lagi nih guys. Kita coba cek nih belakangnya kayak apa. Oke guys, di bagian belakangnya keren banget ya, sudah ada semi diffuser seperti ini dan body kit kiri kanan, jadi keren banget nih, agak ceper dan belum ada tambahan macam-macam, masih agak polos ya. Cuman stop lamp masih oke, defogger pastinya, dan kita coba intip di bagian interior kayak apa guys. Oke guys, ini di bagian interiornya, jadi ada row belakang juga, ada 4-seater sama kayak RX-8. Kita langsung coba masuk aja. Oke guys, bangkunya enak banget dan ini emang sporty banget ya. Automatic transmission, cluster meternya juga sporty banget, ada karbon seperti ini. Head unit sudah double din monitor seperti ini. Di bagian konsol tengahnya ini sudah digital ya, kalau gue bilang semi analog dan digital nih sebenarnya. Start stop engine button, dan ini adalah tuas transmisinya dan tuas remnya seperti biasa, mirip-mirip RX-8. Dan kalau untuk di bagian belakang ini joknya apa adanya ya, jadi agak mendelep kayak gini, sporty banget. Cuman ini harus dimajukan lagi, legroomnya nih agak kurang sih, jadi belakang nih kayaknya ala-ala aja. Plafon masih oke banget nih, warna hitam seperti ini. Sisanya sih masih terkategori oke di bagian interior, makanya dibilang kategori interiornya B. Ada pedal shift dan segala macam, keren banget nih guys. Oke guys, seperti biasa untuk menutup pintu ya nggak ada frame kacanya seperti ini. Nah, jadi kacanya ketutup sendiri. Kalau misalnya kita buka, kacanya turun, nah dia naik sendiri, keren. Oke guys, di depan kita ini adalah Toyota 86 2000 cc automatic transmission, odometernya 24 ribuan, pajak mati di bulan 9 2020 kemarin. Eksterior C, interior B, mesinnya di C. Di open di 380 juta rupiah, ada di JBA nih guys, masih keren banget. Oke guys, kita cek nih, ada Venturer nih, kayaknya keren nih. Oke guys, ini di depan kita ada Toyota Innova Venturer 2017 diesel ya guys, jadi keren banget nih. Eksterior B, interior B, mesin B, masuknya ke 2400 cc, odometer masih di 28 ribuan, pajak mati di bulan 4 nanti 2021. Di open di harga 250 juta rupiah. Kita langsung cek nih guys. Oke, buat teman-teman yang nyari Innova Venturer diesel, ada di depan kita nih guys. Eksterior B, interior B, mesinnya juga masih di B. Lihat dari eksterior nih masih oke banget. Headlampnya nih sudah mengandalkan Roji seperti ini ya guys ya, dan sudah diberikan garnish chrome dan juga black housing. Dengan black housingnya glossy, biasanya kan matte ya, tapi ini glossy. Dan juga di bagian grillnya black glossy seperti ini. Sisanya bagian sen dan juga fog lamp masih oke. Ada side corner parkir di bagian depan. Velg bawaan Venturer hitam seperti ini dengan kondisi ban masih layak pakai nih, kurang lebih sekitar 50%. Sisanya masih terkategori oke banget nih guys. Di bagian eksterior sebelah kirinya, kita cek di sisi satunya seperti apa. Oke guys, kalau kita lihat di sisi sebelah kanan dari Venturer masih oke banget juga, nut-nutnya masih nyambung semua. Untuk di bagian side skirt juga masih oke banget, garnish chrome-nya masih belum ada yang korosi, termasuk di bagian cangkang spionnya. Kita coba intip di bagian belakangnya guys. Oke, ini di bagian belakang dari Innova Venturer masih oke banget, garnish chrome-nya juga masih kelihatan oke, stop lamp masih oke, defogger pastinya, termasuk ada spoiler di bagian belakang. Ini masih kategori cukup baik ya. Ada 4 titik sensor parkir di belakangnya guys. Sedikit guys, kita intip di bagian interior. Joknya sudah pasti kulit bawaan pabrikan, masih oke banget, masih oke semua nih guys. Untuk di bagian tengahnya sudah pasti Venturer captain seat atau pilot seat seperti ini. Masih ada plastikannya nih guys di bagian lampu cabin dan juga untuk di bagian
bagian plafonnya masih oke banget, dashboard dan setir ini masih oke. Jadi kebilang nih di bagian interior cukup baik nih guys. Oke guys, buruan yang nyari Venturer 2017 nih guys, manual transmission diesel 2400 cc turbo intercooler. Ini ada di depan kita dengan eksterior B, interior B, mesin B. Pajaknya mati di bulan 4 2021 nanti. Odometernya masih low kilometer nih guys. Di open di harga 250 juta rupiah, ada di JBA nih guys. Buruan langsung cek guys. Oke, gue sukanya di JBA nih banyak unit-unit yang unik guys. Kayak di depan kita ada Jeep Wrangler. Coba kita cek dulu aja, screening sedikit ya. Oke, kalau kita lihat dari datanya, ini adalah Jeep Wrangler 3.6 atau 3600 cc tahun 2012. Eksterior C, interior C, mesin C, odometer di 72 ribuan. Masuknya automatic transmission, pajak mati di November nanti 2021. Nah, ini masih keren banget guys. Eksterior C, interior C, mesin C. Hanya saja di hampir seluruh bodinya ini sudah dicat ulang. Di open di harga 645 juta rupiah untuk Jeep Wrangler 3600 cc nih guys. Oke guys, kalau kita lihat di bagian eksterior sih masih cukup shiny ya, karena baru di repaint juga. Headlamp masih oke, bull bar masih oke banget nih, untuk bumpernya juga nyambung. Over fender juga masih terbilang cukup baik, sudah ada towingnya ya. Di sini mereknya Warn. Velg juga masih oke, termasuk dari bannya nih kondisi masih layak pakai 50%. Dan ini termasuk mobil gagah banget nih guys. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan mobil ini masih oke banget nih guys. Dan ini kondisinya sih lebih dari cukup sih menurut gua ya. Kita coba cek di belakangnya seperti apa. Oke, ini di bagian belakangnya sudah ada ban serepnya seperti ini, dan juga end-barnya termasuk ada juga towing dari besi seperti ini. Stop lamp sih masih terkategori cukup, sisanya sih masih terbilang cukup oke ya. Kita coba intip di bagian interior seperti apa nih guys. Mobil 600 jutaan. Oke guys, kita cek di bagian interiornya. Nah, ini mirip-mirip kayak Savana juga. Hardtopnya bisa dilepas. Ini masih wangi sih. Jok trim kulit bawaan dari Jeepnya. Konsol tengahnya agak kotor. Ada tuas 4x4 nya nih. Terus di bagian konsol tengahnya sudah semi analog atau semi digital seperti ini. Agak sedikit kusam, sudah head unit double din. Nah, ini bagian cluster meternya masih di 72 ribuan guys. Setir agak kusam, sisanya sih masih terkategori cukup oke. Ya, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil gagah 4x4 nih, ada di JBA. Buruan nih guys, cek di JBA. Oke guys, buat teman-teman nih yang tertarik dengan Jeep Wrangler 3600 cc 4x4 2012 automatic transmission, pajak masih hidup nih sampai bulan 11 2021 nanti. Eksterior C, interior C, mesin C, odometer masih 72 ribuan. Opennya harga 645 juta rupiah. Yang tertarik langsung cek di jba.co.id nih guys. Oke, H1 lagi warna hitam sekarang cuman 90 juta nih. Coba kita cek nih guys. Oke guys, di depan kita ada Hyundai H1 yang XG ya. Dan ini bensin bukan yang solar, automatic transmission tahun 2010. Odometer di 147 ribuan. Nota pajaknya yang nggak ada. Eksterior C, interior C, mesin C di open di 90 juta rupiah. Kita cek aja guys. Oke, kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini ada beberapa baretan-baretan kasar, termasuk nanti yang di belakang pintunya ada panel yang agak kusam dan juga pernah bekas nabrak. Tapi ini butuh di repair lagi. Headlampnya sudah agak mengusam, butuh di servis termasuk fog lampnya. Untuk di bagian velg di sini masih bawaan dari H1, cuman dopnya dop Mercy dengan ring 18, kondisi ban kurang lebih masih sekitar 50%-an. Nah, di bagian sisi pintu belakangnya ini kayak habis bekas nyerempet, jadi dia nggak tertutup rapat nih guys. Dan ini kurang presisi. Untuk nutnya di pintu belakang sebelah kiri kurang sedikit presisi. Nah, kalau untuk di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini sama, ada beberapa baretan kasar di bagian bumper depannya, dan juga velgnya masih cukup oke, dengan bannya kondisinya masih sama ya, mirip-mirip. Dan ini masih terkategori cukup sih untuk di bagian bodi sebelah kanannya. Kita coba cek di bagian belakang. Nah, ini di bagian belakangnya guys, sudah nggak ada semua emblem Hyundai H1 dan SG nya udah nggak ada, tapi masih terkategori cukup. Untuk stop lamp masih oke, defogger pastinya untuk kaca belakang, dan masih terkategori banyak lecet-lecet pemakaian sih. Kalau gue bilang masih terbilang cukup oke. Sedikit kita intip di bagian interior guys. Oke guys, ini di bagian interior dari bagian depannya masih terbilang cukup oke, cuman hanya saja di bagian kulit joknya sudah ada beberapa yang retak dan pecah-pecah. Ini adalah cluster meternya dan dashboardnya masih terbilang cukup sih kalau menurut gue ya. Luas banget nih H1 memang. Lalu di bagian tengahnya ini sudah 3 seater dan belakang 3, jadi masuknya ke 9 seater sebenarnya. Karena di depan juga bisa 3 orang. Ini adalah bagian plafonnya agak sedikit kotor sih kalau menurut gue, cuman untuk AC-nya mirip ya, semuanya didistribusikan dari pilar-pilar sebelah kiri kanan dari mobil ini. Oke, ini enak banget nih, mobil luas banget nih guys. Banyak yang nyari nih sekarang untuk ambulan dan juga untuk keluarga. Keren banget.
Oke guys, di depan kita ada H1 yang nyeri H1 nih 90 juta XG yang bensin 2010 automatic transmission, exterior C interior C mesin C, ada di JBA di harga 90 juta rupiah open ya. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id nih guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut buat teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelang JBA. Jadi ada informasi website dan juga alamat lengkapnya di deskripsi video gue ini. Oke guys, jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan juga jangan lupa subscribe channel Dozo21 biar mendapatkan informasi yang valid dari Dozo21. Sekian aja informasi yang bisa gue berikan. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.